khususnya kolom 13 yang kebetulan saudara dibuat di tempat di mana biasa Taman Lansia Bahagia melakukan ibadah di rumah saya, dan lagi persiapan jemaat sudah tiba, masih menunggu yang lain. Dalam persiapan ini kita siapkan hati. Shalom, damai di hati. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, baiklah ibadah kita pada malam hari ini, ibadah menyambut Natal kolom 13 Jemaat Gemim Mahanaim Wewelen. Hari ini Kamis 16 Desember 2021 bertempat pada keluarga Pinangkaan Kalalo. Isi acara pertama kita akan mendengarkan ucapan selamat datang yang akan dibawakan oleh keluarga tuan rumah. Kami sebut dengan kasih Ibu Pendeta Teti Hambuako Pinangkaan STH. Kepada Ibu disilahkan. Shalom. Damai di hati. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur atas kasih dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita, orang-orang percaya umat Tuhan yang Tuhan selamatkan, dan kita merayakan karya selamat Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus pada saat ini, malam ini, di tempat ini, di Jemaat Mahanaim Wewelen, Jemaat Gemim Mahanaim Wewelen, dan secara khusus di kolom 13. Kita bersyukur Tuhan memberi cuaca yang indah. Kita bersyukur Tuhan memberi kita semua kemungkinan untuk memuliakan Tuhan di tempat ini, di hadapan Tuhan. Selamat datang para hamba Tuhan, Ibu Ketua Jemaat, Bu Pendeta Ribe Inokan, dan yang akan melayani kami dalam ibadah Pranatal kolom 13, Bapak Vikaris Pendeta Niko Kaseger dan Ibu Pendeta Jane Tumbukan, yang malam hari ini adalah terakhir untuk pelayanan secara organik, tapi tidak berakhir untuk siapa tahu ada yang mau minta doa pelayanan, boleh menghubungi juga. Ibu Pendeta pasti bersedia. Juga selamat datang Ibu Pendeta Siana Sumakul Wawentana. Selamat datang Ibu Guru Agama, Ibu Joyce Lonto Uranian, dan selamat datang pada Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Mahanaim Wewelen. Selamat datang Jemaat Tuhan di kolom 13. Selamat datang para lansia di Taman Lansia Bahagia yang berkenan hadir untuk turut bersuka cita dalam perayaan ini. Oh, Bapak Pendeta Iwayan Joni, selamat datang. Mohon maaf, mata tadi sebelah kanan terus. Ada kakak Bapak Pendeta sebelah kiri.
para majelis, dan semua anak-anak pemuda remaja. Selamat mengikuti ibadah dengan sukacita. Tuhan memberkati kita semua. Terpujilah Tuhan Yesus Sang Putra Natal. Puji nama Tuhan, ibadah kita telah disambut dengan sukacita iman dari keluarga tuan rumah, dan saat ini kita akan beribadah menyambut Natal yang akan dipimpin langsung oleh yang terkasih Bapak Vikaris Pendeta Friko Kasegir STO. Kepada Bapak Pendeta disilakan. Baiklah jemaat kolom 13 Gemimangan McMillan bersama semua kita yang berundang di tempat ini, sambil memperhatikan tata ibadah yang ada di tangan kita, seberapa yang ada, kita masuk dalam panggilan beribadah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, di akhir tahun pelayanan di periode 2018-2021 ini, Tuhan memperkenankan kita ada di tempat ini untuk beribadah kepadanya dalam ibadah menyambut Natal Yesus Kristus. Marilah kita tinggalkan segala kesibukan kita yang menghalangi perjumpaan kita dengan Tuhan, dan kita siapkan kehidupan kita berada dalam hadirat-Nya yang kudus. Terpujilah Yesus Kristus. Jika demikian, marilah kita berdiri, kita puji namanya dan berbakti padanya. Selamat datang. Selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam. Maka ibadah menyambut Natal Yesus Kristus, jemaat kolom 13 Gemimangan McMillan, saat ini ditabiskan dalam nama Tuhan Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam bagi kamu dari Dia yang datang memberikan bahagia seluruh umat manusia, dan suri dalam kasih yang menerangi jiwa setiap orang yang percaya padanya. Baginya segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya Yesus, Dikau kurindukan. Ya Yesus, Dikau kurindukan. Lipurkanlah baktimu, seluruh hatiku terbuka menyambut kedatanganmu. Bahagia terang surgawi engkau, harapan dunia. Terbit Rasul yang Maha Kasih, dan jiwaku terangilah. Jemaat dipersilakan duduk. Saudara-saudaraku,
Ketika kita menyadari kemahakuasaan Tuhan, saat itu juga kita pun menyadari betapa kita ini hanyalah buatan tangannya. Ketika kita menyadari bahwa kemahakudusan Tuhan, saat itu juga kita pun menyadari betapa rendahnya kita di hadapannya. Ketika kita menyadari kemuliaan Tuhan, saat itu juga kita menyadari betapa najisnya kehidupan kita. Oleh karena itu, marilah kita datang padanya di dalam doa pribadi kita sambil memohon pengampunan atas semua salah dan dosa kita. Sebab hanya oleh kemurahannya kita menerima pengampunan dan diselamatkannya. Marilah kita berdoa secara pribadi lepas pribadi. Ya Tuhan, dengarkanlah permohonan-permohonan pengampuan dosa kami, sehingga Engkau memberi kami anugerah selamat. Amin. Pengharapan akan hadirnya Juru Selamat yang mengerjakan karya selamat bagi dunia dan manusia tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Inilah beritanya. Tetapi engkau, hai Betlehem Efratah, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang mulanya sudah tidak dibangkitkan sejak dahulu. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Dari pulau dan benua, dari pulau dan benua, terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kegelapan menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Kita akan memasang lilin, lampu boleh dipadamkan. Sementara itu pelayan Oh datang tunas Isai, katakan melenggu pedih, dan umatku lepaskanlah dari hamba sengsaranya. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Demikian kita boleh memasang lilin sebagai simbol terang dunia yang telah datang, dan tekad kita untuk mau menjadi terang. Lampu boleh dinyalakan, lilin dipadamkan. Kita akan membaca
merenungkan firman. Namun sebelumnya mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Di malam yang Engkau berkati, bagi kami sebagai jemaat Kolom 13 serta undangan-undangan yang ada, kami datang bersyukur atas berkat-Mu. Di hari ini kami masih diberikan sehat dan kuat untuk merayakan perayaan menyambut Natal Yesus Kristus. Ya Tuhan, tolonglah agar kami diperlengkapi dengan firman-Mu, firman-Mu yang suci dan kudus. Oleh sebab itu, biarlah hati kami masing-masing tertuju kepada pemberitaan firman dan membuka hati pikiran kami masing-masing agar Roh-Mu yang kudus berbicara, sehingga kami semakin dikuatkan, dibekali untuk merayakan perayaan-perayaan Natal yang tentunya tinggal beberapa hari, tapi juga untuk selalu mengaplikasikan hidup yang berkenan kepadamu di sepanjang hidup kami yang Tuhan boleh beri ini. Maka pakai hamba-Mu yang akan membentangkan firman, sebab firman ini berasal daripada Engkau dan tentunya tidak boleh dipahami hanya menurut keinginan hamba-Mu atau hanya menurut hikmat manusia, tetapi harus dipahami menurut kehendak kuasa-Mu lewat Roh-Mu yang kudus. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, kami menyambut bagian firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman kehidupan. Amin. Mari kita membaca di dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 39 sampai 45. Injil Lukas pasal 1 ayat 39 sampai 45. Maria dan Elizabeth. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan, dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Demikian bagian dari Injil Lukas pasal 1 ayat 39 sampai 45. Sebelumnya kita dengarkan puji-pujian dari lansia bahagia. Dipersilakan.
Terima kasih untuk manusia bahagia yang boleh membawakan puji-pujian sebelum khotbah. Jemaat Kolom 13 serta semua yang terundang dalam perayaan menyambut Natal Yesus Kristus dari Jemaat Kolom 13, Shalom. Damai di hati. Kalau kita berbicara idealnya sebuah kerukunan, harus diakui bahwa kerukunan itu selalu menjadi topik hangat untuk dibahas. Pemerintah kita saja di setiap tahun selalu mengeluarkan 10 besar kota-kota yang terukun atau kota-kota toleransi, 10 besar provinsi di Indonesia yang masuk dalam provinsi terukun atau provinsi toleransi. Dan saya melihat kota Tomohon bahkan kota Manado, indeks prestasi kerukunan itu ada di peringkat 3 dan peringkat 4. Peringkat pertama di kota Salatiga dan peringkat kedua ada di kota Singkawang. Artinya memang kerukunan selalu menjadi hal yang diperbincangkan. Kerukunan bukanlah sebuah keadaan tanpa konflik. Jangan berharap kerukunan yang ideal itu adalah kerukunan yang tanpa konflik. Sebab kerukunan yang ideal adalah kerukunan yang bisa mengatasi konflik, yang bisa meredam konflik. Kerukunan yang ideal adalah kerukunan yang telah melalui pergumulan-pergumulan untuk tidak menjadi rukun. Dan kalau kita berbicara tentang kerukunan yang ideal, tidak usah jauh-jauh. Maria bahkan Elizabeth sebagai saudara sepupu telah mencerminkan kerukunan itu. Maria berkunjung kepada Elizabeth. Logisnya, perkunjungan Maria berarti tidak putusnya komunikasi antara saudara sepupu ini. Saya yakin bahwa perkunjungan antara Maria dan Elizabeth bukan hanya terjadi sekali dua kali. Hanya ketika momen yang spesial mereka berada dalam masa-masa kehamilan atau masa-masa mengandung, sehingga momen yang spesial itu yang ditulis oleh penulis Lukas. Tapi saya percaya bahwa mereka sudah berkali-kali untuk saling mengunjungi. Dan kalau saudara saling mengunjungi satu dengan yang lainnya, pasti adalah saudara yang rukun dan akur. Kalau saudara yang tidak saling mengunjungi satu dengan yang lainnya, pasti adalah saudara yang tidak rukun atau tidak akur. Putusnya sebuah komunikasi. Jadi model ideal itu, model ideal tentang kerukunan yang bersama-sama melewati pergumulan, kita lihat ada dalam pembacaan kita di saat ini. Mereka membangun hidup secara bersama-sama, senasib, sehati, dan sepenanggungan, dicontohkan oleh Maria dan Elizabeth. Maria mengandung tanpa suami, bertunangan ya, tapi belum resmi.
hal yang tabu bagi orang Israel. Elisabeth mengandung di masa tua. Orang Israel selalu mengatakan yang mandul itu adalah kutuk dari Allah. Jadi kalau tidak mengalami masa kehamilan, seolah-olah dikutuk oleh Allah. Tapi bersyukur masa tua Elisabeth, dia bisa berada dalam kehamilan yang tentunya bisa dikatakan sesuatu yang ajaib, sesuatu yang disebut dengan mujizat, karena Tuhan yang mengadakan itu. Dan kalau Tuhan yang mengadakan, tidak ada yang mustahil untuk Dia. Rasa senasib, sehati, sepenanggungan membuat Maria dan Elisabeth bekerja sama untuk mempererat tali-tali kerukunan yang telah tercipta selama ini. Sehingga kita baca di sana, mereka juga saling memberkati satu dengan yang lainnya. Salam Maria dibalas oleh kata-kata berkat dari Elisabeth, dan itu menimbulkan satu sukacita. Kerukunan yang dibangun, yang diikat erat dalam tali persaudaraan, selalu menimbulkan sukacita tersendiri dalam kebersamaan yang ada itu. Dan memang harus kita katakan bahwa inilah model ideal itu. Contoh yang kita idam-idamkan terhadap sebuah kerukunan yang terjadi di masa-masa sebelum Tuhan Yesus dilahirkan. Maria mengandung Juru Selamat, Elisabeth mengandung bayi Yohanes. Ini model ideal dalam persiapan-persiapan akan kelahiran Juru Selamat. Sehingga jika kita pun berbicara tentang model ideal ini dalam kerangka Minggu Advent yang ketiga, yang sementara kita jalani, karena kita kan sementara berada dalam persiapan-persiapan untuk merayakan Natal. Oleh sebab itu dikatakan ibadah menyambut Natal. Kita juga bisa belajar dari model ideal ini, bahwa hidup harus selalu bersama-sama dan tidak boleh hidup itu untuk secara sendiri-sendiri. Hidup terus harus saling membangun satu dengan yang lainnya, dan selalu harus ada saat perlu maupun di saat tidak perlu. Karena juga banyak saudara-saudara datang di saat perlu, tidak datang di saat tidak perlu. Hidup harus membangun kerukunan secara bersama-sama, dan dalam kebersamaan itu ada rasa saling peduli. Dan dalam kebersamaan itu kita menanggung beban kita secara bersama-sama. Saya selalu mengatakan dalam perayaan menyambut Natal Yesus Kristus, ketika kita berada pada level yang sama terhadap sebuah penderitaan, kita mampu bekerja sama. Tapi jika kita mulai berada pada level yang berbeda, yang satu sudah selangkah lebih maju daripada yang lain, maka terkadang yang lebih maju menjadi sombong, yang di bawah menjadi iri hati. Tapi saya yakin Maria dan Elisabeth tidak seperti itu. Selalu membangun kehidupan, baik level sama, di level tidak sama, selalu bersama-sama untuk membangun kehidupan yang ada. Mereka telah memberikan sebuah keteladanan bagaimana hidup sebagai persaudaraan yang rukun, yang harusnya menjadi sebuah hal yang harus kita implikasikan ketika kita akan merayakan perayaan menyambut Natal dan perayaan Natal Yesus Kristus itu sendiri dalam kehidupan ini.
tetap bersama-sama untuk membangun hidup. Karena pada realitasnya bersama-sama itu membuat kita lebih berbahagia daripada sendiri. Ada orang berkata bahwa saya tidak perlu kamu. Orang lain juga berkata saya tidak perlu dia. Maka ingat bahwa hidup itu tidak sendiri. Hari ini kita tidak perlu orang lain. Besok pasti kita perlu mereka. Jangan menyepelekan kebersamaan yang ada. Jangan meremehkan kebersamaan yang ada. Jangan memandang dengan latar belakang yang ada. Karena mungkin dia tidak ada, kita tidak mau untuk bersama-sama. Kita tidak perlu mereka. Kalau mereka yang ada, kita bersama-sama karena kita perlu mereka. Hari ini kita tidak perlu, esok pasti kita perlu. Sebab itu di antara saudara, mari jangan katakan untuk saya tidak perlu lagi saudara dan lain sebagainya. Dalam situasi-situasi untuk menciptakan kondisi ideal terhadap kerukunan, melewati atau meredam segala konflik, tetap perlu untuk berkata saya tak perlu kamu dan lain sebagainya. Kita belajar juga dari bagaimana Maria dan Elizabeth menjadikan hidup mereka berkenan kepada Tuhan untuk benar-benar hidup saling memberkati satu dengan yang lainnya. Dan ini saya yakin adalah perkumpulan yang benar-benar memuliakan Tuhan. Sebab banyak hari-hari ini berkumpul bersama-sama untuk tidak memuliakan Tuhan. Berkumpul untuk menyenangkan diri dan kelompok. Berkumpul sampai larut malam dan tidak lagi mengindahkan peribadatan. Ada perkumpulan-perkumpulan, kebersamaan-kebersamaan yang bukan memuliakan Tuhan, tapi terkadang kebersamaan-kebersamaan yang merancang-rancangkan akan hal yang tidak memuliakan Tuhan. Mari kita hindari itu. Kita bersama untuk memuliakan Tuhan dalam kehidupan ini. Kita belajar untuk jadi rendah hati seperti Maria dan Elizabeth. Secara logika mereka pasti punya beban untuk menerima keadaan ini. Tapi yang namanya otoritas Tuhan, ketika dia berlaku, dia harus diterima dengan kerendahan hati dalam kehidupan ini. Mengajarkan kita untuk hidup bersyukur dalam merayakan perayaan Natal. Artinya hidup bersyukur atas berkat-berkat Tuhan. Karena hidup yang tidak bersyukur, harus saya katakan, mulai juga muncul di saat perayaan-perayaan menyambut Natal Yesus Kristus. Di akhir-akhir ini banyak orang yang berusaha memenuhi kebutuhan-kebutuhan Natal, tapi menghalalkan segala cara agar kebutuhan itu bisa dipenuhi. Banyak orang menggadaikan emas untuk membeli baju, kue dan lain sebagainya, padahal tidak pernah menggadaikan emas untuk membeli atau memberi sampo untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kita harus punya hidup yang prioritas, bahwa hari ini ada hari esok. Natal bukan cuma bulan Desember, tapi juga ada hari-hari selanjutnya. Sukacita bukan cuma bulan Desember, tetapi ada bulan-bulan selanjutnya yang harus kita jalani dan kita nikmati dalam kehidupan ini. Sebab itu berkat-berkat yang Tuhan beri setahun ini, mari kita tidak hidup secara egoistis untuk menyenangkan pribadi kita, yang terkadang kita menghamburkan
pada keperluan-keperluan yang bukan esensi atau yang penting, yang urgent dalam kehidupan ini. Yang tidak perlu, tidak usah. Yang perlu, itu yang harus diprioritaskan dalam berbagai-bagai kebutuhan-kebutuhan kita. Dan pada hakikatnya maka kita belajar dari perayaan-perayaan ini. Kita sudah diberikan firman seminggu berjalan ini tentang Maria dan Elizabeth. Mari kita perbaiki dan benahi diri kita agar model ideal tentang kerukunan yang meredam konflik itu boleh terjadi dalam kehidupan kita. Satu juga yang saya mau katakan dalam firman ini, hidup harus saling memberkati satu dengan yang lainnya. Ketika kita benci atau marah seseorang, jangan pernah kita mengeluarkan kata-kata yang mengutuk orang lain, tetapi kita berdoa agar hati kita dipenuhi oleh pengendalian Roh Kudus, sehingga apa yang kita keluarkan, kita ucapkan seperti Maria dan Elizabeth, memberi salam dan memberkati satu dengan yang lainnya dalam kehidupan ini. Dan itu esensi-esensi Natal yang harus kita lewati dalam kehidupan ini. Sangatlah percuma jika kita merayakan Natal, perayaan-perayaan yang terus berulang di sepanjang tahun di bulan Desember, tapi esensi untuk mempersiapkan hati kita menjadi baik dan berkenan kepada Tuhan kita abaikan dalam kehidupan kita. Semoga kita semakin berbenah dalam kehidupan ini, karena terang Kristus telah menerangi kegelapan dunia ini. Tuhan memberkati bagian firman-Nya yang suci dan kudus. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu yang sementara kami nikmati. Kami belajar dari persaudaraan Maria dan Elizabeth. Kami yakin hidup kami juga penuh di tengah berbagai tantangan pergumulan. Kami tetap harus ada dalam otoritas-Mu, yang sekalipun otoritas-Mu terkadang harus kami menyerahkan hidup kami untuk benar-benar merendahkan diri di hadapan-Mu. Tetapi kami yakin hidup kami adalah ciptaan-Mu yang Engkau izinkan untuk kami berkarya sebagai suami, istri, anak-anak, dan orang tua. Berdoa kami Tuhan untuk Jemaat Kolom 13, Kau berkati agar senantiasa berada dalam berkat-berkat iman, berkat-berkat jasmani. Berkati juga undangan-undangan yang ada, lansia bahagia, bahkan kolom-kolom yang ke depan akan bersama-sama dengan kolom 13 ini sesuai dengan hasil pemetaan. Maka Tuhan berkati kebersamaan-kebersamaan yang ada ini, agar ini selalu menghadirkan berkat Tuhan, berkat-berkat iman dan berkat-berkat jasmani dalam kehidupan. Berdoa kami Tuhan untuk pelayan-pelayan-Mu, Syammas Bapak Yudi Laluan. Kau berkati bersama istri dan anak-anak, orang tua. Engkau selalu memberi bijaksana hikmat dalam pelayanan kepada Tuhan. Berkati Penatua Ibu Lady Sakulesha dalam menjalani kehidupan melayani Tuhan bersama dengan suami, anak-anak, orang tua.
Tuhan selalu bersama untuk hamba-Mu dengan memberi hikmat dan memberi berkat penyertaan-Mu. Berkati untuk hamba-hamba-Mu yang terundang, guru agama dan para pendeta, ketua badan pekerja majelis jemaat. Engkau berkati hamba-hamba-Mu ini dalam pelayanan dan dimanapun mereka pergi dan berada, yang mewakili badan pekerja majelis jemaat sebagai bendahara Jemaat Gemi Mahanai Mewelen. Kau berkati Camas Bapak Lidok tampaknya sarjana hukum. Kau berkati pelayanannya di Jemaat Kolom 1. Juga Kau berkati kejujurannya ketika dia berkarya untuk Tuhan, untuk menjadi bendahara jemaat sebagaimana yang boleh dia karyakan selama ini. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan pribadinya, kehidupan istri, dan kehidupan anak-anak bahkan kaum keluarga yang ada, sehingga hamba-Mu ini tetap menjadi berkat dimanapun dia pergi dan berada. Berdoa kami ya Tuhan untuk keluarga hamba-Mu di tempat ini. Pendeta Ibu Teti Pinangkan, Kau berkati bersama suami anak-anak, saudara bersaudara, Engkau hadiri dalamnya. Kau memberkati apa yang sementara dikerjakan di dalam Tuhan. Kami sudah memberikan persembahan, berkati persembahan itu ya Tuhan, agar persembahan ini senantiasa menopang program-program yang ada. Sebentar, kalau sesuai dengan pengaturan apa yang diatur oleh Jemaat Kolom 13, bahkan kami semua, Kau berkati makanan secara jasmani, sehingga ketika itu menyatu dalam tubuh kami, sehat kuat baru, hendak kami pergunakan demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berdoa kami Tuhan untuk pemerintah bangsa dan negara kami, Kau berkati khususnya Sulawesi Utara, Kabupaten Minahasa, Kota Tondano, Kelurahan Mebelen. Biarlah seiring dengan cuaca yang berubah ini, kami dijauh-jauhkan dari korban material dan korban jiwa. Dan ini doa permohonan kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Sang Putra Natal, kami berdoa dan permohonan ini. Amin. Diundang. Tekad sudah terpatri, semangat sudah terukir. Kini marilah baharui kehidupan kita. Berdamailah dengan suami, istri, anak-anak, orang tua, kakak dan adik, tetangga serta lingkungan di mana kita tinggal dan bekerja, dan berdamailah dengan Tuhan. Sehingga dengan penuh sukacita kita memohon anugerah dan berkat Tuhan Allah, dan terimalah berkat Tuhan Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.